Bacaan tadi sampai ayat berapa tadi? Ayat 8. Dalam SGDK sampai 9, mungkin salah ketik. Memang salah-salah tadi. Ya kan, masih koma. Dan mestinya sampai ayat 10. Ya, walaupun ayat 10 sama dengan ayat 2, hampir sama. Dia merupakan pengulangan. Nah, jemaat sekalian, Mazmur tadi, coba kita perhatikan ayat 2. Itu dibuka dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Kemudian ayat 10 diulangi lagi. Juga ajakan memuji Tuhan. Jadi dibuka dengan memuji Tuhan, ditutup dengan memuji Tuhan. Lalu isinya antara ayat yang ketiga sampai dengan ayat 9 tadi. Kenapa kita memuji Tuhan dan bagaimana kita memuji Tuhan. Begitu ya? Jadi saya ulangi, Mazmur 8 ini adalah ajakan untuk memuji Tuhan karena kemuliaan, tolong digarisbawahi. Karena kemuliaan yang Tuhan berikan kepada manusia, yang Tuhan anugerahkan kepada manusia. Dan Tuhan juga menyatakan kemuliaannya dalam alam semesta dan ciptaannya. Nah, dalam Alkitab, memuji Tuhan itu sama dengan mengucap syukur. Jadi sebenarnya saat ini kita diajak mengucap syukur atas kemuliaan dan keagungan yang dianugerahkan kepada manusia termasuk kita sekalian. Dan Tuhan juga menyatakan kemuliaannya melalui alam semesta dan makhluk ciptaannya yang saling menghidupkan. Makanya tema GPIB sekarang adalah lestarikan alam ciptaan Tuhan. Jadi minggu Pelkes ini kita mulai dengan lestarikan, bagaimana kita bersaksi, bagaimana melestarikan alam itu termasuk bagian integral dari kehidupan beriman. Nah, itu yang diungkapkan dalam bacaan tadi. Nah, mari kita perhatikan kenapa kita bersyukur. Coba lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Saya baca ulang. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Itu luar biasa, itu kemuliaan dan hormat. Itu anugerah yang luar biasa yang diberikan kepada manusia, juga kepada kita. Nah, di sini diungkapkan jati diri manusia yang diungkapkan dari dua sisi, atau mungkin kita bilang bahasa yang lebih keren itu
Siapa manusia secara dialektis? Coba lihat ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kalau pertanyaan untuk manusia bukan apakah, sebenarnya apa? Siapakah manusia? Tapi di sini bukan salah cetak. Memang dipakai apakah? What is man? Jadi kalau apakah itu menandakan sesuatu yang kita bukan apa-apa. Kita sebenarnya adalah makhluk ciptaan yang rapuh. So we are nothing, bukan apa-apa. Kita diciptakan dari debu tanah, sama dengan ciptaan yang lain. Tidak ada unsur ilahi dalam diri manusia. Itu yang mau dikatakan di sini. Jadi pada sisi yang satu, kan tadi. Nah, pada sisi yang lain ayat 6, ayat 6, ya. Namun, kata namun kebalikannya, ya. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ini satu ledakan yang luar biasa. Ya. Walaupun kita bukan apa-apa, tapi Tuhan menganugerahkan kemuliaan dan kehormatan yang luar biasa. Kita dijadikan serupa dan segambar. Hampir sama, tidak sama. Kemudian di sini ini yang menarik dan ini pengulangan, ya, pengulangan secara puitis terhadap Kejadian pasal 1 dan 2. Coba lihat pasal 1 ayat 27-28. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar dan rupa kita manusia dijadikan. Lihat, menurut gambar dan rupa kita. Imago Dei. So we are image of God. Kita adalah image dari Allah. Ini luar biasa. Dan ini lalu di mana kesegambaran, keserupaan kita dengan Allah? Di dalam hal apa keserupaan itu dengan Allah? Yang tidak sama dengan alam ini, yang tidak sama dengan makhluk-makhluk yang lain, yaitu ada dua bisa dicatat kesegambaran kita. Yang pertama, manusia diberikan kesadaran iman yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kesadaran iman artinya apa? Saya sadar bahwa ada Allah yang menciptakan. Saya ini ciptaan, kita ini ciptaan. Ada kesadaran itu. Sebab itu dalam ilmu etika manusia adalah manusia yang beribadah. Manusia yang beriman. Bahasa Latinnya homo orang. Kan ada ora et labora ya. Homo orang. Homo itu bukan homo apa ya. Homo itu manusia. Manusia yang berdoa. Manusia yang sadar ada relasi vertikal. Kalau bukan Tuhan, saya bukan apa-apa. Ini diciptakan kepada manusia. Pernah lihat anjing berdoa? Tidak ada. Pernah lihat monyet berdoa atau ke gereja atau apa? Tidak ada. Tidak ada kesadaran. Ingat, makanya ini disebut kita diberi apa? Kecerdasan spiritual. Ada ruang rohani dalam diri kita. Ini kemuliaan yang luar biasa.
Kemudian yang berikut apa? Manusia diberikan akal budi. Ya. Akal budi diberikan. Yang tidak ada sama binatang, tidak ada sama ciptaan yang lain. Tidak ada itu kerbau pergi membajak, dia tanam rumput, tidak ada. Di mana ada rumput dia makan, kalau habis dia pindah, tidak ada itu apa. Karena tidak punya akal budi, contoh kecil. Nah, sebab itu manusia disebut apa? Kalau tadi homo orang, kalau ini kemudian disebut apa? Homo laboran, labor. We are labor. Kita adalah yang diberikan. Kita adalah ciptaan yang diberi akal budi untuk apa? Untuk mengelola, untuk memanage, untuk mengkultivasi ciptaan ini. Sebab itu perlu akal budi. Nah, ini yang dibilang tadi, diciptakan hampir sama dengan Allah. Tolong diingat, di sini titik kritisnya sebenarnya di sini. Ya, jadi luar biasa kemuliaan. Jadi makanya hampir sama seperti Allah, begitu ya. Kemudian diberikan apa? Mahkota kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan Allah dan hormatnya terletak pada iman dan moralnya. Apakah dia hidup beriman, beribadah, beriman secara benar atau tidak? Ya. Apakah dia berproduksi, mengelola alam ini? Itu. Nah, ini yang diberikan oleh Allah, sebab itu kita syukuri itu. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau kita cermati sejarah manusia dari dulu sampai sekarang, kalau sekarang disebut generasi apakah? Saya kebingung kadang-kadang. Generasi X, apalagi generasi A, generasi Z, apalagi sesudah Z itu apa? Alpha kalau tidak salah. Generasi Alpha, sekarang generasi Alpha. Artinya manusia yang lahir di tengah-tengah teknologi yang luar biasa ini dan mahir memakai itu. Kita orang tua kalah. Ya. Jadi maksudnya kalau kita perhatikan dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia, kita bertanya, di mana kemuliaan dan kehormatan yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Kita perhatikan sekarang, kan tema kita lestarikan alam ciptaan Tuhan. Kalau kita perhatikan, ini kenyataan. Ya. Moral manusia, kebejatan moral, apalagi korupsi, ketidakjujuran. Dalam gereja juga ada ketidakjujuran, kan gitu ya. KDRT, kekerasan, pembunuhan, terlebih-lebih lagi exploit ini sudah terus kita baca, ini terus dan kita rasakan. Saya heran bahwa ada sekian ratus hektar tiba-tiba hutan hilang di Kalimantan. Tiba-tiba satu kampung hilang begitu. Gitu kan? Di mana-mana terjadi longsor, begitu kan? Iya. Di Papua Papua Nugini 2.000 orang lebih tertimbun. Belum lagi yang di sini di mana-mana.
Semua ini ada korelasi dengan apa? Dengan kemuliaan dan hormat yang Tuhan berikan. Jadi kejahatan moral, kerusakan lingkungan hidup tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa banyak orang sudah kehilangan kemuliaan, mahkota yang mulia dan hormat yang diberikan. Lalu di mana sumbernya? Coba lihat ayat yang kelima. Di mana sumbernya? Ayat yang kelima. Ya, ayat yang keenam. Sumbernya adalah ini. Engkau telah membuat hampir sama seperti Allah. Saya katakan tadi ini titik kritis di sini. Tidak disadari bahwa manusia itu hampir sama, bukan sama. Manusia mau jadi sama dengan manusia, dengan Allah. Kejadian pasal 4, kejatuhan ke dalam dosa. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, kejahatan moral, ya, kerusakan lingkungan hidup tidak bisa dikendalikan, makin menjadi-jadi sampai sekarang ini kenyataan. Saya katakan tadi indikasi-indikasinya. Kenapa? Manusia mau sama. Kemudian pokok persoalannya pada ayat yang ke-7. Coba lihat ayat 7. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Kuasa, mengklaim. Saya beri catatan bahwa Kejadian pasal 1 ayat 28 itu selama berabad-abad diberi pemaknaan yang bias, yang salah kaprah. Dan boleh dikatakan gereja mempunyai kontribusi yang cukup besar melalui sumbangan teologinya yang tidak tepat, yang menempatkan manusia di atas ciptaan, bukan di antara ciptaan. Padahal manusia adalah bagian dari ciptaan, bukan di atas. Sebab itu sewenang-wenang mengeksploitasi. Kan beranak cuculah, kan begitu. Taklukkanlah, kuasailah. Ini menguras sumber daya alam secara masif dan berlebihan berabad-abad sampai sekarang. Dan ini dosa ekologis dan dosa keturunan kita. Keturunan kita nanti menderita. Ini betul. Ya, jadi kuasa itu memang, kuasa itu kalau tidak ditaruh di bawah subordinasi kuasa Allah, di bawah kuasa Allah, dia merusak kehidupan manusia. Orang semua suka berkuasa. Ini kuasa ini menjadi problem di sini. Dua hal ini yang merusak kemuliaan yang diberikan kepada kita. Tapi saudara-saudara, Allah tidak berdiam diri. Allah mengembalikan mahkota yang mulia dan kehormatan kemanusiaan. Melalui apa? Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Di dalam Kristus Allah membaharui. Di dalam Kristus ada langit dan bumi yang baru. Dan gerejanya dan kita sekarang ini yang ditebus oleh Kristus, yang diberikan gambar baru adalah Yerusalem baru yang terpanggil untuk apa? Melestarikan alam ini. Jadi ada dua hal di sini yang mau dipesankan oleh pemazmur tadi. Yang pertama, kita mesti hidup sebagai
Kalau tema kita bulan Mei yang lalu bagus. Kita terpanggil untuk hidup sebagai gambar Kristus yang telah membaharui kemuliaan kita. Di dalam Kristus kita menerima mahkota kehormatan dan kemuliaan. Ini yang kita syukuri. Jadi kalau kita bersyukur bersama pemazmur tadi, ayat berapa tadi? Ayat 2 dan ini, kita bersyukur dalam perspektif itu. Artinya apa? Ya, kita bersyukur bahwa di dalam Kristus Allah telah mengembalikan kesegambaran. Kita adalah imago Dei. Dan kita terpanggil hidup menyatakan kehidupan yang yang mulia dan penuh hormat. Bukan kehidupan yang, itu berarti bahwa secara sederhana kita terpanggil hidup secara benar dalam iman dan moral yang benar. Dan ini menjadi tantangan. Dan kalau kita mampu hidup, kan ini minggu-minggu Pelkes. Apa itu Pelkes? Pelayanan dan kesaksian. Kesaksian yang paling tak terbantahkan adalah ketika kita dimampukan hidup dengan mahkota kemuliaan Kristus. Hidup dalam iman dan moral yang benar. Sederhana saja, mulai dari diri kita sendiri. Kalau tadinya kan tadi di dalam doa pengakuan kan tadi ada, kalau suka iri jangan iri lagi, kan begitu kan. Tidak mulia dan jangan suka berkelahi, jangan suka menipu, jangan suka, kan begitu ya, jangan terlibat ini dan sebagainya. Itu yang sering kita dengar. Yang kedua, tadi tema kita lestarikan alam semesta ini. Ada istilahnya apa sekarang? Go green gitu ya. Ya, memperhatikan lingkungan. Mulai kebersihan rumah kita, kan begitu ya. Menghijaukan, tidak boros dengan energi-energi, kan sering kita dengar itu. Ya kan? Kita mulai dari diri hidup dalam lingkungan yang hidup adalah bagian dari iman kita. Dan kita bisa mulai bersaksi dengan hal itu. Mari kita lakukan itu dan kita memuji Tuhan bersama pemazmur tadi. Ya, alangkah ayat yang kedua tadi ya. Betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu melampaui langit dan dinyanyikan bagi kita. Amin.